saya Yohanes Yesen. Saya bisa dipanggil Yesen. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disebut dengan Dokuritsu Zumbi Kosakai dalam bahasa Jepang. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahunnya Kaisar Hirohito, sebagai bentuk dari Jepang untuk membantu Indonesia mencapai kemerdekaan. Tujuan utama membentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidik segala hal yang diperlukan bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebelum 1945, Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua setelah banyak wilayahnya direbut oleh sekutu. Untuk mempertahankan dan menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Yang kedua, sebagai langkah awal membentuk BPUPKI agar rakyat percaya bahwa Jepang sungguh-sungguh akan memberikan kemerdekaan. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan jumlah anggota 67 orang. 60 orang Indonesia atau tokoh dari berbagai daerah dan golongan, dan 7 orang Jepang sebagai penasihat tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Yang pertama, Monsinyur Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia juga menyampaikan konsep tertulis Rancangan Undang-Undang Dasar dan Wilayah Indonesia. Yang kedua, Prof. Dr. Anus Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, yaitu negara yang mengutamakan persatuan, bukan kepentingan individu. Ia juga menyebut 5 dasar, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menawarkan alternatif bentuk yang sederhana, yaitu Trisila atau sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Yang kedua, Ekasila atau gotong royong. Dari sinilah istilah Pancasila pertama kali lahir sebagai dasar negara. Sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang bertujuan untuk merancang Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Hasil sidang kedua BPUPKI yaitu yang pertama, negara berbentuk republik atau Republik Indonesia. Yang kedua, seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda. Yang ketiga, warna bendera yaitu merah putih. Yang keempat, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang kelima, ibu kota sementara Indonesia adalah Jakarta. Yang keenam, menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Antara 2 sidang tersebut dibentuk panitia kecil yang bernama Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang bertugas menyusun rumusan dasar-dasar negara berdasarkan hasil sidang pertama. Mereka menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi rumusan dasar negara Pancasila versi pertama, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI dan pembentukan PPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan alasan tugas BPUPKI dianggap selesai atau telah menyusun rancangan dasar negara dan undang-undang dasar. Sebagai gantinya, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai dengan tugas mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Melalui sidang-sidangnya, PPKI berhasil mewujudkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan. Jadi teman-teman, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari penjajahan, melainkan hasil perjuangan panjang, pengorbanan, dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan ini dengan semangat persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas untuk membangun bangsa menjadi lebih maju, adil, dan sejahtera. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan ini dengan semangat persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas untuk membangun bangsa menjadi lebih maju, adil, dan sejahtera. Semoga semangat para pahlawan terus hidup di hati kita semua.